Pasca dugaan kasus pencabulan yang dilakukan seorang guru dan suaminya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, polisi kini periksa para pelaku. Guru perempuan yang ditangkap statusnya masih sebagai saksi, sementara suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan aksi keji kepada seorang pelajar. Modus pelaku adalah dengan memberi ponsel kepada korban, kemudian melecehkannya. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Asahan mengawal korban untuk mendapat perlindungan hukum dan menjaga mental korban. Untuk saat ini masih pemeriksaan daripada penyidik. Jadi untuk sejauh ini terhadap terlapor A sudah diamankan pihak Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari saksi ahli psikologi. Nah, baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Istrinya sendiri? Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu. Sebelumnya warga mengepung rumah kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku dari rumahnya karena jumlah warga yang sangat banyak. Warga yang marah berupaya mengeroyok pelaku. Rumah pelaku juga sempat menjadi sasaran amukan warga. Aksi ini mungkin boleh jadi dipicu ada beberapa warga yang datang ke rumah, mungkin ada perlawanan pembicaraan sehingga terjadi pemicu ramainya atau datangnya massa. Polisi berpangkat Bribka dari Polres Wonogiri ditangkap karena terbukti melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan. Mirisnya, korban merupakan anak dari rekan pelaku sesama polisi. Polisi bilang pelaku sering mengirimkan foto asusila kepada korban. Tak hanya itu, pelaku juga pernah mencoba melakukan panggilan telepon terhadap korban. Pelaku dikenal sebagai rekan ayah korban sesama polisi. Kasih Propam Polres Wonogiri bilang pelaku terbukti telah melakukan pelanggaran dan terancam sanksi etika dan administratif. Kasus yang terkait anggota itu seperti apa? Baik Mas, jadi kita menerima laporan. Awalnya kita menerima laporan terkait dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Wonogiri, di mana korban ini adalah juga anak daripada salah satu anggota Polres Wonogiri juga. Kemudian kita langsung melakukan serangkaian penyidikan, kemudian kita melakukan langkah penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Bagi Anda emak-emak, waspadalah, tergiur harga miring. Sejumlah ibu rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat tertipu pemesanan sembako murah. Rata-rata korban tertipu dengan nilai hingga 200 juta rupiah. Sejumlah ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Pengasinan, Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan kasus dugaan penipuan modus penjualan sembako murah ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Para korban tertipu dengan kerugian mulai dari 50 hingga 200 juta rupiah. Mereka tertipu dengan pembelian sembako dengan metode pre-order. Selain minyak, terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini juga menjanjikan beras premium murah. Transaksi terakhirnya, kalau terakhirnya mau sedikit 400.000 sisa di ATM saya kirimkan. Jadi Totalnya saya 208.973.000. Bu, selain minyak dia apalagi yang mereka pelaku jual ini Bu? Beras premium. Jadi beras-beras yang ada di
Itu Alfa ADO minimarket itu. Itu Terus juga gula pasir. sama, harganya lebih. Iya, jauh. Lebih murah. Jadi bisa kita jual lagi gitu. Aksi jambret kini kian meresahkan. Belakangan aksi penjambretan menyasar warga yang tengah asyik memainkan ponsel saat berada di jalan. Hal ini membuat masyarakat harus lebih hati-hati saat menggunakan ponsel di jalan raya. Dari rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku yang menggunakan sepeda motor sempat melintas di depan korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Saat itu korban sedang berkomunikasi dengan pengemudi ojek online yang sedang dipesannya, lantaran korban ingin berangkat kerja. Tiba-tiba 2 pelaku berputar arah dan langsung menjambret telepon genggam korban. Korban yang kaget sempat berusaha mengejar, namun 2 pelaku yang menggunakan sepeda motor akhirnya berhasil melarikan diri. Korban telah melaporkan kasus penjambretan tersebut ke Polsek Cakung. Aku mau berangkat kerja. Sebenarnya nunggu di dalam tadinya sambil pakai sepatu kan, memang udah pesen. Terus karena memang lihat mapsnya di Grab supirnya udah sampai, saya keluar. Ternyata dia belum nyampe. Jadi pas yang di video itu titiknya harusnya di situ. Ternyata dia sampai ke dalam karena Grabnya itu benar-benar udah tua banget, udah kakek-kakek banget. Kayaknya susah baca maps, terus dia juga nggak aware sama pesan yang kita sama-sama kirim di telepon juga nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau saya tetap stay di depan. Ada kurang lebih 15 menitan lah untuk stay di depan nungguin dia. Ketika terakhir saya telepon nggak diangkat, terus saya chat, saya bilang Pak saya udah telat gitu. Itu si pelaku udah lewatin saya ternyata pas ada CCTV, terus dia putar balik lagi baru diambil. Di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pejalan kaki menjadi korban penjambretan telepon genggam. Di saat korban sibuk membaca pesan singkat, pelaku langsung beraksi merampas ponsel dari genggaman korban. Korban bersama rekannya sempat mengejar pelaku yang melarikan diri ke jalan arteri. Polisi telah mengidentifikasi pelaku. Memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian, untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjambretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Ya, kami juga memohon doanya, kami juga sudah melakukan identifikasi secara menyeluruh, kami mohon doanya agar kami bisa melakukan pengungkapan kasus ini dengan cepat. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan ponsel di tempat umum demi menghindari aksi kejahatan di jalanan. Tim Liputan, Kompas TV.